Today, Hari ini I'm going to teach saya on akan the mengajar end tentang time kebangunan revival. rohani akhir zaman. This is what we Inilah are yang living sedang in kita now. hidupi sekarang. The end Kebangunan time rohani revival. akhir zaman. Some of you Beberapa may di wonder, antara what does that kalian mean? mungkin bertanya-tanya, I've apa heard artinya that itu? before. Saya pernah dengar sebelumnya, tapi apa Does it mean maksudnya it's akhir end zaman? times? Does it Apakah mean itu Jesus berarti is coming Yesus back akan really, segera really datang soon? What does kembali, it mean? benar-benar dalam waktu yang sangat-sangat Well, segera? Apa Jesus maksudnya? says to the disciples Yesus berkata kepada para in murid di Kisah Acts Para Rasul 1 ayat 6, 1:6. The disciples, after Jesus murid-murid, Anda was tahu, setelah had just Yesus been bangkit resurrected, dari was coming to appear kematian, to them and Ia teach them, menampakkan and diri dan they mengajar were all mereka. anxious, like, okay, Murid-muridnya are you gelisah. Mereka berpikir, are we gonna baik, defeat all our apakah kita enemies now and sekarang ini restore akan the mengalahkan kingdom of semua Israel? musuh kita dan Kingdom to memulihkan Israel. kerajaan So they're Israel? anxious, like they're thinking Mereka sangat everything's gonna bersemangat happen dan day berpikir one. bahwa semua akan When really terjadi they saat were itu in the juga. very beginning Padahal sebenarnya mereka baru berada di awal what would be thousands dari of years now, perjalanan ribuan a journey tahun to sampai bring sekarang ini untuk membawa the kabar salvation keselamatan message kepada to the yang lost terhilang dan menghadirkan and to bring the kerajaan kingdom Allah of God here di to sini, earth. di bumi. So Acts 1:6, Jadi Kisah Para it says Rasul the 1 disciples ayat that 6 gathered berkata, around para murid Jesus berkumpul di sekitar Yesus dan bertanya, and asked him, Tuhan, Lord, apakah are you at this pada time masa going ini to Engkau restore akan the memulihkan kingdom to kerajaan Israel? bagi Israel? And he said to Tetapi them, Yesus menjawab, Jesus said to bukan them, it is urusanmu not untuk for you to know mengetahui the masa dan times waktu or yang dates the ditetapkan oleh Father has Bapa set by menurut his own kuasanya authority. sendiri. It is not for you to know the Bukan times, urusanmu untuk mengetahui waktunya. but Tetapi you will receive kamu akan power menerima when the kuasa Holy Spirit comes kalau on Roh you, Kudus and you turun will be my atasmu, witnesses dan in kamu akan Jerusalem menjadi and in Judea and saksiku di Samaria and to Yerusalem, the di seluruh ends of the Yudea dan earth. Samaria sampai bahkan ke To the ujung-ujung bumi, ends of the earth. sampai ke ujung-ujung bumi. So Jesus quickly Jadi dismisses Yesus them. dengan cepat They're mengoreksi like, pikiran okay, mereka. when's the Mereka day gonna be? bertanya-tanya, kapan And waktunya? this is how Hari we apa? Dan itu still masih contend to menjadi be many pola Christians. pikir banyak orang Kristen When's Jesus sampai gonna come? sekarang. Jesus is coming Kapan soon. Yesus Jesus is datang? coming tomorrow. Yesus datang besok. For a Yesus datang long segera. time, Untuk waktu yang lama, terutama especially generasi like sebelum the kita, generation before saya us, I yakin believe it ada was, banyak orang percaya many people, dengan there was doktrin this di luar doctrine sana going out bahwa that Yesus Jesus was akan going datang to kembali come back kapan saja. any day. Like literally they Seperti thought it was gonna be sungguh-sungguh that akan year, terjadi di basically. tahun itu juga. So what were Jadi, people doing? apa yang People orang-orang were lakukan? just Mereka sitting hanya there and duduk waiting. dan menunggu. Sitting Duduk down dan and menunggu. waiting. But God Tetapi never Allah told us tidak to sit pernah down and menyuruh wait. kita untuk duduk diam He never dan told us to menunggu. predict the Ia time tidak or pernah day menyuruh kita menebak hari and atau say to tanggal ourselves, I dan think today's the berkata day, kepada I'm diri gonna kita sit sendiri, here. saya rasa ini waktunya, jadi saya akan He duduk didn't say saja that dan to the menunggu. disciples, and he's Tidak, not saying this Yesus now. tidak mengatakan itu kepada So murid-muridnya what he dan ia juga tidak mengatakannya very kepada kita powerful, sekarang. what he says Jadi to the ini disciples. sangat The disciples dahsyat are like, apa "When's yang it gonna Yesus be? katakan kepada We wanna- murid-muridnya ketika mereka wanna bertanya go." kapan waktunya, kami mau berangkat. And Sebaliknya Jesus Yesus says menjawab, instead, bukan "It's not for you to urusanmu know the mengetahui daytime. hari atau waktunya. It's not for you to know the day or Bukan time. urusanmu mengetahui hari atau waktunya, You shall tetapi receive kamu power. akan menerima kuasa And dan you'll be kamu my akan menjadi witnesses." saksiku. So, by Jadi Jesus dengan immediately kata lain speaking Yesus this, mengubah he's arah speaking to them, mereka he's changing their direction. To dari going sekedar from duduk-duduk dan sitting menunggu and waiting menjadi to bangkit go to dan work. bekerja. Get to work. Bekerjalah. It's not Bukan for you to know the urusanmu time untuk or the day, mengetahui but you kapan need to waktu get dan to hari itu work. tiba, tapi tugasmu adalah you power, bekerjalah. you need to be my Aku memberimu witnesses, kuasa, you need to release kamu my harus menjadi power, saksiku, you need kamu to be a harus vessel melepaskan of me kuasaku, and save kamu harus people menjadi bejanaku before I dan return. menyelamatkan jiwa-jiwa sebelum aku datang kembali. This was Jesus' message to the disciples. This is Jadi Jesus' message to itulah us pesan today. Yesus kepada It was a murid-muridnya scheme of the dan devil itulah to juga have people pesan thinking Yesus that bagi Jesus was kita coming hari ini. tomorrow. Iblis memakai tipu Because daya that made dengan people sit membuat down on their orang butts and berpikir not do bahwa anything Yesus for akan God. datang besok. Akibatnya banyak Be orang lazy. hanya duduk diam, tidak melakukan apa-apa bagi Tuhan, So menjadi we're malas. called to keep on working, keep Tetapi on kita being dipanggil witnesses for untuk Jesus, terus releasing His bekerja, power terus menjadi until the day saksi He Yesus, comes. terus melepaskan kuasanya sampai pada hari kedatangannya. That's our calling, whether it's in our lifetime Itulah or it's in panggilan our kita. children's Baik itu lifetime, and terjadi our di children zaman are kita called to do the atau same di thing. zaman anak-anak kita, semua dipanggil untuk melakukan hal yang sama. So we won't know the time or Jadi day, kita first of tidak all. akan It's pernah not for tahu us kapan to waktu try to dan figure harinya. out. Pertama-tama itu It's bukan not for us to urusan concern kita untuk mencari concern tahu, ourselves with itu that. bukan It's for urusan us to kita get untuk to work. memusingkan hal tersebut. Tugas kita adalah bangkit And, dan bekerja. There is something though I want to share Ada with you, sesuatu yang penting yang perlu saya like bagikan some kepadamu, prophetic insight. So sebuah pengertian profetik. before Jesus returns, Sebelum Yesus kembali, there's
Firman Tuhan memberitahu kita bahwa ada hal-hal yang harus terjadi terlebih dahulu dan gereja harus berada dalam keadaan tertentu sebelum ia datang kembali. Efesus 5 ayat 25 sampai dengan 27 berkata, "Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya." Lalu ayat itu melanjutkan bahwa Kristus akan menempatkan jemaat kepada dirinya sendiri sebagai jemaat yang mulia, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi kudus dan tidak bercela. Jadi ini berbicara bahwa gereja harus mempersembahkan dirinya. Kita adalah mempelai perempuan Kristus. Kita dipanggil untuk mempersembahkan diri kita sebagai satu tubuh gereja kepada Yesus sebagai mempelai yang bercahaya, tanpa noda, tanpa kerut, tanpa celah, tetap kudus dan tidak bercacat. Dan Wahyu 19 ayat 7 berkata, "Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena perkawinan anak domba telah tiba, dan pengantinnya, gerejanya, telah mempersiapkan dirinya siap." Jadi inilah pewahyuan sebelum Yesus kembali. Yesus tidak akan kembali sebelum mempelainya mempersiapkan diri mereka. Tuhan sedang menolong kita, berbicara kepada kita dan menuntun kita untuk menjadikan kita siap. Kita tidak bisa datang ke pesta pernikahan dengan keadaan berantakan. Kita harus siap, kita harus indah, pakaian kita harus bersih, harus indah, harus disetrika, menjadi tanpa kerut. Kita harus bercahaya, bersinar, dan benar-benar siap. Itulah yang akan terjadi sebelum Yesus kembali. Jadi pemikiran, pengajaran yang beredar bahwa Yesus akan datang pada tahun itu juga, itu tidak rohani sama sekali. Karena firman Tuhan jelas mengatakan bahwa kita harus siap. Kita sama sekali belum siap saat ini. Dan itu tidak sulit untuk dilihat. Yang kamu lakukan hanya dengan cukup bandingkan gereja mula-mula di Kisah Para Rasul dengan gereja masa kini secara umum. Saya mengatakan bukan semua gereja, tetapi tubuh Kristus pada umumnya. Hasil perbandingannya sangat berbeda sekali. Gereja mula-mula tampak indah, sesuai dengan apa yang seharusnya, sesuai dengan cara Allah, bagaimana gereja harus berjalan, dan sesuai dengan maksud Allah atas umatnya. Tetapi gereja masa kini pada umumnya telah sangat mundur, melenceng jauh dari jalurnya, dan tidak lagi menyerupai gereja seperti di zaman Kisah Para Rasul. Jadi inilah permulaan dari kebangunan rohani akhir zaman. Jadi ketika kita berkata kebangunan rohani akhir zaman, itu tidak selalu berarti Yesus akan datang kembali tahun ini. Kemungkinan tidak. Kita tidak tahu hari atau waktunya. Bukan urusan kita menentukannya. Yang jelas kita punya pekerjaan yang harus dilakukan. Jadi apa yang Tuhan sedang lakukan dalam kebangunan rohani ini adalah bahwa kita kembali ke jalur yang benar. Membentuk gereja supaya kembali seperti gereja mula-mula zaman Kisah Para Rasul. Itulah intinya yang Tuhan kerjakan dalam kebangunan rohani akhir zaman ini. Kebangunan rohani akhir zaman ini sangat berbeda dengan kebangunan rohani sebelumnya. Ada banyak kebangunan rohani yang sudah terjadi di masa lalu. Ada yang menganggapnya revival, ada yang hanya dipandang sebagai kegerakan Tuhan yang dapat diartikan banyak jiwa-jiwa datang kepada Yesus hanya untuk keselamatan saja. Ada juga kebangunan rohani yang ditandai dengan pencurahan Roh Kudus, banyak yang menerima baptisan Roh Kudus. Ada juga banyak orang disembuhkan, dilepaskan, dan mujizat-mujizat terjadi. Banyak jenis revival yang berbeda terjadi. Contohnya, dalam Azusa Street Revival. Dalam revival itu, Roh Kudus dicurahkan dengan kuat. Banyak orang dibaptis dalam Roh Kudus, berbicara dalam bahasa roh, mujizat terjadi, dan banyak orang datang kepada Yesus. Tetapi kebangunan rohani itu tidak berlangsung lama. Akhirnya meredup dan sekarang hanya menjadi sejarah. Sebagai contoh,
Kita tidak lagi hidup di dalam kebangunan rohani Azusa Street hari ini, bukan? Kita hanya mengenangnya sebagai catatan sejarah. Lalu ada juga Billy Graham muncul. Dia mendapatkan pengurapan dalam pelayanan jawatan penginjilan. Jadi pada masa itu terjadi revival yang besar, di mana orang-orang dilahirkan masuk ke dalam kerajaan Allah. Banyak orang-orang yang diselamatkan. Jadi itulah kebangunan rohani yang berbeda. Tetapi di dalam kebangunan rohani itu kita tidak melihat begitu banyak mujizat, bukan? Dan ketika pelayanan Billy Graham berakhir, pada dasarnya kebangunan rohani itu pun mereda. Kemudian ada kegerakan kebangunan rohani lainnya. Tetapi semua yang saya sebutkan itu, meskipun benar-benar adalah kebangunan rohani, tetap saja berakhir, hanya menjadi sejarah. Ada kebangunan rohani, kemudian berakhir. Inilah yang benar-benar memisahkan kebangunan rohani ini, kebangunan rohani akhir zaman, dari semua kebangunan rohani yang pernah ada sebelumnya, adalah bahwa kebangunan rohani ini tidak akan pudar dan lenyap. Namun kebangunan rohani ini akan tetap berlangsung. Karena sekarang waktunya untuk kita ketahui seperti seorang mempelai yang tahu ada hari pernikahan. Maka sekarang adalah saat untuk bersiap dan mengatur segala sesuatu. Saatnya memilih gaun, saatnya menata rambut, saatnya mempersiapkan diri kita. Jadi apa yang terjadi dalam kebangunan rohani akhir zaman ini adalah mempelai wanita, tubuh Kristus sedang diperindah dan dipersiapkan untuk menyambut kedatangan Yesus. Karena itu, kebangunan rohani ini akan berlangsung terus. Kebangunan rohani ini bukan sekedar akan menjadi sejarah. Orang akan bercerita tentang sejarah bagaimana kebangunan rohani ini dimulai, tentang musimnya yang berbeda, tetapi 1 tahun dari sekarang, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, bahkan 100 tahun dari sekarang, ini tetap kebangunan rohani. Haleluya. Jadi sekarang mari kita lihat seperti apa ciri-ciri gereja di Kisah Para Rasul. Saya sudah sampaikan bahwa saat ini kita belum banyak menyerupai gereja Kisah Para Rasul. Mungkin ada yang bertanya, seperti apa sebenarnya gereja Kisah Para Rasul itu? Ini adalah pewahyuan yang muncul saat saya membaca kitab Kisah Para Rasul. Saya mendorong Anda untuk benar-benar membaca dengan seksama kitab Kisah Para Rasul, agar Anda sendiri melihatnya dengan pewahyuan yang baru. Sebab mungkin dulu Anda seperti saya, baru 7 tahun yang lalu saya pertama kali mengalami kuasa Tuhan. Jadi ketika dulu saya membaca potongan-potongan dari kitab Kisah Para Rasul, saya belum mendapat pewahyuan itu, bahwa inilah seharusnya gereja berjalan. Mengapa kita tidak melihatnya? Saya harus menemukannya. Saya belum seperti itu. Tetapi ketika mata rohani saya terbuka, semuanya menjadi jelas. Saya membaca kitab Kisah Para Rasul dan berkata, inilah yang seharusnya kita lihat hari ini. Dan Allah benar-benar melakukannya hari ini. Saya telah melihat dan mengalami perkataan nubuatan, baptisan Roh Kudus, pengusiran setan, dan kesembuhan terjadi. Itu tahun pertama saya mengalami kuasa Allah, mata rohani saya terbuka. Dan ketika saya membaca kitab Kisah Para Rasul, rasanya berbeda dari apa yang pernah saya baca sebelumnya. Karena itu saya mendorong Anda, luangkan waktu, baca kitab Kisah Para Rasul, dan biarkan Roh Kudus yang menyingkapkannya kepada Anda. Beginilah seharusnya gereja. Bukan hanya mendengar dari saya, tetapi Anda juga bisa melihatnya sendiri dalam kitab Kisah Para Rasul. Namun sekarang saya akan membagikan beberapa ciri dari gereja Kisah Para Rasul. Jadi pertama, dalam gereja Kisah Para Rasul, kita melihat adanya pelayanan 5 jawatan. Dalam Efesus 4 ayat 11 berkata bahwa ketika Yesus naik ke sorga, Ia mencurahkan rohnya atas gereja, atas tubuh Kristus, dan memberikan karunia kepada tubuh Kristus. Dan karunia atau pemberian itu adalah Kristus sendiri memberikan rasul sebagai pemberian bagi orang percaya kepada seluruh tubuh Kristus. Dia memberikan nabi sebagai pemberian kepada orang percaya dan seluruh tubuh Kristus. Dia memberikan para penginjil sebagai pemberian, memberi pastor sebagai pemberian, dan juga pengajar sebagai pemberian kepada seluruh orang percaya dan tubuh Kristus. Mengapa mereka disebut karunia atau pemberian? Efesus 4 ayat 12 menjelaskan, untuk memperlengkapi umatnya bagi pekerjaan pelayanan, supaya tubuh Kristus dibangun
sampai kita semua mencapai kesatuan iman, pengenalan yang benar akan anak Allah, sampai kita mencapai kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Jadi, untuk saya meringkaskan firman Tuhan ini bagimu, artinya adalah Allah memberikan karunia-karunia ini untuk menolong tubuh Kristus secara rohani, menjadi guru rohani, menjadi orang-orang rohani yang melepaskan nutrisi rohani, untuk membangun orang-orang secara rohani, untuk membukakan mata rohani, melalui pelayanan mereka, melalui pengajaran mereka, melalui perkataan nubuatan, melalui demonstrasi kuasa Allah, mata rohani menjadi terbuka. Pembekalan ini sedang berlangsung untuk memperlengkapimu untuk menjadi anak-anak Allah yang berkemenangan atas iblis. Sebab iblis cerdik dan licik dalam dunia roh. Ia sudah ada sejak lama. Ia adalah roh dan ia bisa melihat dengan jelas di alam roh. Sedangkan kita manusia yang fana, manusia daging, kita butuh Roh Kudus untuk membuka mata rohani kita, membangun kita, menguatkan kita secara rohani, dan salah satu cara yang terbesar Roh Kudus melakukannya adalah melalui karunia-karunia atau pemberian-pemberian yang diberikan kepada gereja ini. Jadi saat pelayanan jawatan ini mengajar, mata rohani Anda terbuka. Sekarang, Anda bisa melihat seperti iblis bisa melihat, sehingga ia tidak bisa memperdaya kamu lagi. Sebelumnya Anda tidak mengenal tipu dayanya, karena Anda hanya menerima pengajaran dari orang-orang yang tidak diurapi, pemimpin gereja yang sebenarnya tidak diurapi dan tidak dipanggil Allah dan tidak membawa kuasa Allah. Anda membutuhkan pertolongan rohani, bukan hanya sekedar perkataan inspirasi atau motivasi. Not inspirational message. Yang Anda butuhkan adalah pertolongan rohani, bukan hiburan. Yang Anda butuhkan adalah pertolongan rohani, bukan sekedar acara sosial. Dan inilah yang terjadi pada tubuh Kristus secara umum. Selama ini bahwa banyak orang yang dipimpin oleh orang-orang yang tidak diurapi, kita sedang kehilangan pemberian pelayanan jawatan rasul dan nabi, yaitu bagian besar dari pelayanan 5 jawatan. Dalam Efesus 2 ayat 20 dikatakan bahwa Kristus memberikan rasul dan nabi. Mereka adalah sebagian besar dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru utama. Artinya, tubuh Kristus itu seperti sebuah rumah. Kita semua punya peran yang berbeda dalam rumah itu. Jawatan-jawatan yang berbeda berfungsi seperti bagian besar yang menopang rumah, supaya rumah itu bisa berdiri kokoh. Tapi secara khusus, rasul dan nabi adalah fondasinya, dasarnya, yang artinya sangat penting dan vital. Itulah sebabnya ketika Yesus memanggil murid-muridnya, mula-mula ia memanggil mereka rasul. Setelah mereka siap menerima panggilan mereka, Yesus kemudian merilis panggilan itu atas mereka. Mengapa dari 12 murid semuanya rasul? Mengapa bukan satu rasul, satu nabi, satu penginjil, satu gembala, dan satu pengajar? Mengapa mereka semuanya rasul? Karena rasul adalah bagian dari fondasi. Rasul menerima anugerah untuk menjadi pelopor, mendirikan gereja, merintis, membuka jalan, dan membantu membangun fondasi dengan benar. Rasul juga punya anugerah untuk berfungsi dalam jawatan-jawatan lain ketika yang lain belum ada. Mereka bisa melayani secara profetik karena urapan kenabian ada di dalamnya. Itu adalah bagian besar dari jawatan seorang rasul. Mereka bisa mengajar, itu juga bagian dari jawatan rasul ketika pengajar belum ada. Rasul mengajar dengan urapan yang membangun jemaat. Jika penginjil belum ada, mereka bisa bergerak dalam anugerah penginjilan. Kalau gembala belum ada, mereka juga bisa berfungsi sebagai gembala dengan karunia untuk menggembalakan juga. Itulah sebabnya yang diutus mula-mula hanyalah para rasul. Dan kalau kita baca kitab para rasul, kita melihat para rasul diutus, kemudian mulai terlihat rasul dan nabi berjalan bersama. Kita mulai melihat itu.
Paulus dan Silas, Rasul dan Nabi, diutus bersama. Jadi kamu melihat fondasi itu berjalan bersama. Setelah itu, kita mulai melihat jawatan lain bergabung. Kita melihat kemudian Filipus mengisi jawatan penginjil. Lalu meski Alkitab tidak menyebut nama khusus untuk pastor atau gembala, itu akan muncul dan kemudian kita juga melihat para pengajar. Jadi kita butuh rasul, kita butuh nabi, supaya kita bisa menjadi dewasa rohani, tidak kekurangan gizi rohani. Dan itulah yang terjadi ketika kita tanpa rasul dan nabi. Dan penginjil, gembala, dan pengajar yang diurapi juga. Jadi itulah masalah yang kita lihat sekarang dalam tubuh Kristus, bahwa memang ada beberapa gembala, penginjil, dan pengajar yang diurapi, tapi ada juga yang tidak diurapi. Dan ketika tidak diurapi, di situ tidak ada kuasa Allah. Dan meski ada gembala, penginjil, dan pengajar yang diurapi, hampir tidak ada rasul dan nabi. Padahal mereka adalah fondasi, dasar. Jadi tidak heran kalau kita tidak lagi seperti gereja kisah para rasul. Karena jika kita mau kembali seperti gereja kisah para rasul, kita harus melakukan apa yang mereka lakukan, yaitu dengan cara Allah. Kita perlu memiliki struktur gerejanya. Kita perlu memiliki sistem Allah tentang melepaskan pengajarannya, rohnya, pengurapannya, perbekalannya bagi umatnya. Itulah sistem Allah, pelayanan 5 jawatan. Jadi kita perlu menyesuaikan diri dengan itu. Ketika kita berjalan selaras dengan sistem Tuhan itu, kita akan melihat hasil seperti gereja di kisah para rasul. Saat kita taat kepada Allah dengan sistemnya, maka Allah hadir. Dan kita akan mendapati diri kita sangat diberkati. Dan hidup tidak lagi menjadi pergumulan yang berat. Hidup tidak lagi menjadi sebuah perjuangan yang berat. Menjadi seorang Kristen, kita seharusnya hidup dalam kemenangan, berjalan dalam hidup yang berkelimpahan, penuh dengan damai sejahtera, penuh sukacita, bukan terus-menerus dipukul kalah oleh iblis setiap hari. Itu bukanlah kehidupan yang Tuhan maksudkan bagi kita. Yang perlu kita lakukan hanyalah taat kepada Allah, selaras dengan caranya dalam melakukan segala sesuatu, dalam menjalankan gereja, dalam memperlengkapi umatnya. Tempatkan dirimu di posisi yang benar untuk menerima di mana tatanan Allah berada. Dan kamu akan menemukan hidup yang tidak pernah bisa kamu bayangkan. Surga di bumi, benar-benar hidup yang penuh dengan segala kelimpahan. Kamu tidak perlu bergumul lagi untuk membaca Alkitab sambil berkata, aku tidak mengerti ini, aku tidak paham ini. Ketika kamu menempatkan dirimu di tempat di mana ada urapan, di pelayanan 5 jawatan, matamu akan terbuka secara rohani. Urapan masuk ke dalam dirimu. Kamu mulai membaca firman Allah dan firman itu terbuka. Allah berbicara kepadamu. Kamu menerima pewahyuan yang nyata, yang benar-benar menolongmu. Kamu mulai mendengar suara Allah. Kamu hanya perlu datang, hanya perlu menempatkan dirimu dalam sistem Allah, di mana ada pelayanan 5 jawatan, di mana urapannya mengalir. Amin. Ada yang bisa bersaksi tentang hal itu? Itulah sebabnya beberapa dari kalian di sini bersorak dan bertepuk tangan, puji Tuhan. Karena saya tahu di hati kalian ada seruan, ya itu benar. Dan sekarang saya jelaskan mengapa ada pergeseran yang begitu drastis dalam hidupmu. Karena kamu sudah melangkah masuk ke dalam cara Allah bekerja. Dan Dia begitu baik. Dia memberi umatnya segala yang mereka butuhkan. Dia memperlengkapi umatnya. Dia tidak membuat segala sesuatu menjadi sulit. Kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan, kata Tuhan. Amin. Haleluya. Jadi, itulah yang kita lihat di dalam gereja mula-mula kisah para rasul. Kita melihat pelayanan 5 jawatan, dan ketika kita membaca kitab kisah para rasul, kamu benar-benar akan menemukan semua jawatan itu disebutkan dengan nama, kecuali gembala atau pastor. Mereka memang ada, hanya saja tidak disebutkan dalam panggilannya, tetapi semua yang lain disebutkan dengan jelas. Yang mana ironisnya adalah justru hari ini yang paling diterima luas adalah para gembala, betul? Sedangkan rasul dan nabi justru paling banyak dianiaya atau ditolak. Padahal jika orang-orang membaca Alkitab dan menerima firman Tuhan dengan serius, lebih daripada budaya gereja, lebih daripada apa yang mereka tahu, dan lebih daripada apa yang diajarkan atau yang orang tua katakan kepada mereka. Amin. Baik, ini adalah ciri yang pertama dari kebangunan rohani akhir zaman. Pelayanan 5 jawatan yang harus ada.
Karena inilah cara bagaimana mempelai akan diperindah. Inilah bagaimana kehendak Allah digenapi dalam seluruh tubuh Kristus. Inilah cara bagaimana kita akan melihat pengurapan mengalir melalui setiap orang percaya yang sungguh-sungguh dalam penyerahan diri total kepada Allah dan taat kepadanya. Inilah panggilan gereja kami, yaitu 5F Church atau Gereja 5 Jawatan. Dan ini bukanlah nama buatan manusia, ini adalah nama yang diberikan Tuhan sendiri. Saya bisa katakan itu dengan 100% yakin. Nama ini adalah pemberian Tuhan. Nama Gereja 5 Jawatan, alasannya adalah gereja ini lahir ketika Tuhan berbicara bahwa revival is now. Kebangunan rohani itu adalah sekarang. Jadi gereja ini dilahirkan untuk membawa kebangunan rohani dan untuk menjalankannya dengan cara Tuhan. Gereja ini bukan lahir dari sekumpulan orang yang lapar akan Tuhan lalu berdoa minta kebangunan rohani, tapi masih berpikir hanya sebatas kebangunan rohani yang dulu dan bersikeras harus seperti kebangunan rohani yang dulu. Tidak seperti itu. Gereja ini lahir dari panggilan saya oleh Tuhan. Ketika saya sendiri tidak ingin menjadi seorang hamba Tuhan, tidak ingin menjadi rasul. Saya ingin kebangunan rohani, saya ingin kuasa Allah menyentuh orang-orang lebih dari segalanya. Itu hasrat terbesar saya. Tapi kemudian Tuhan memanggil saya dan Tuhan berkata, lakukan ini. Kamu tahu itu bukan ide saya, melainkan ide Tuhan. Tuhan berkata, dirikanlah gerejaku dan kamu akan menamainya 5F Church atau Gereja 5 Jawatan. Karena aku akan membawa kebangunan rohani melalui gereja ini. Dan bukan sembarang kebangunan rohani, tetapi kebangunan rohani akhir zaman. Dan dalam kebangunan rohani ini, pelayanan 5 Jawatan harus dipulihkan. Inilah hal besar yang aku lakukan dalam kegerakan ini, dalam kebangunan rohani ini. Inilah yang membedakannya dari kebangunan rohani yang lalu. Dan inilah bagian yang sangat penting untuk membuat mempelai Kristus diperindah serta membuat kebangunan rohani ini bertahan, yaitu bahwa fondasi dasar struktur gereja harus ditempatkan dengan benar. Itulah sebabnya namanya disebut Fivefold Church atau Gereja Pelayanan 5 Jawatan. Karena aku, Tuhan, sedang membawa kebangunan rohani ini melalui pelayanan 5 Jawatan. Aku sedang memulihkan jabatan rasul dan nabi. Haleluya. Jadi nomor 1 dalam kebangunan rohani akhir zaman ini adalah Tuhan sedang memulihkan pelayanan 5 Jawatan. Nomor 2, Tuhan dalam kebangunan rohani akhir zaman ini sedang memulihkan kuasanya di dalam gereja. Bukan hanya kepada satu bejana saja. Sehingga ketika bejana itu meninggal, kebangunan rohani pun ikut mati bersamanya. Tidak. Tuhan sedang memulihkan pengurapannya dan kuasanya kepada seluruh tubuhnya. Jadi, tidak kepada setiap orang Kristen Tuhan mau memulihkan hal itu. Dia mau, tapi hanya kepada mereka yang sungguh-sungguh berserah kepadanya, taat, rendah hati, dan berjalan selaras dengan jalannya, selaras dengan kebangunan rohaninya. Bukan hanya sekedar bersemangat dan menginginkan kebangunan rohani, tetapi dengan cara mereka sendiri, menurut gambaran dan pikirannya sendiri. Pengurapan itu tidak akan mengalir ke sana. Tidak peduli seberapa besar semangatnya atau seberapa rohani ia terlihat di mata orang lain. Pengurapan tidak akan mengalir ke sana. Tetapi kepada setiap anak Tuhan yang sungguh-sungguh berserah penuh kepadanya, rendah hati dan taat, Tuhan sedang melepaskan urapannya kepada mereka. Dan kita sudah melihat perbedaan yang luar biasa dalam kebangunan rohani ini. Bahkan saya sendiri sempat terkejut pada awalnya ketika mendengar kesaksian tentang impartasi. Saya mendengar cerita orang-orang yang hanya datang ke satu ibadah saja, hanya duduk di tengah jemaat, lalu menerima firman yang saya lepaskan ketika saya berkata, aku lepaskan pengurapan ini atasmu supaya engkau berjalan dalam mujizat, mengusir setan dan menyembuhkan orang sakit. Saya sangat terkejut ketika mendengar kesaksian-kesaksian mereka. Ada orang-orang yang berkata, sejak hari itu setan mulai gemetar di hadapan saya, lalu mereka terus mengusirnya dan setan pun keluar.
Saya terus diwakagum oleh Tuhan ketika melihat begitu banyak orang dengan latar belakang berbeda-beda datang dengan kesaksian-kesaksian ini. Salah satunya adalah Pendeta Heather yang sudah berusia 60-an tahun. Beliau telah menggembalakan gereja bertahun-tahun, bahkan mengajar di sekolah Alkitab. Namun hatinya tetap lapar akan pengurapan karena masih banyak orang di gerejanya yang terikat dan belum mengalami kemerdekaan. Dan suatu kali ia melihat secara online apa yang Tuhan lakukan ketika kami mengadakan kebaktian di taman. Ia datang dengan kerendahan hati yang luar biasa. Ia berkata, "Saya tidak memandangmu lebih rendah daripada saya. Saya ingin apa yang kamu punya. Saya butuh apa yang kamu punya. Saya ingin melihat orang-orang bebas." Dan Tuhan melihat kerendahan hatinya dan pengurapan pun dilepaskan atasnya. Hanya 3 hari kemudian, iblis mulai gemetar di dalam gerejanya, dalam hadiratnya, dan ia mengusir mereka keluar. Sejak saat itu sekitar 1,5 tahun yang lalu, banyak orang yang dimerdekakan melalui pelayanannya, dan itu terjadi sampai hari ini, masih terus berlanjut. Ada juga kesaksian dari orang-orang muda, bahkan yang berusia 17 tahun. Mereka hanya menerima secara online, tapi dengan hati yang murni. Salah satunya berdoa untuk adiknya, dan tiba-tiba adiknya mulai manifestasi di depannya, dan dia memerintahkan roh jahat pergi, dan roh itu benar-benar keluar. Ia terus berdoa bagi orang lain, dan Tuhan memakai dia untuk membebaskan banyak orang. Saya juga ingat sebuah acara Revivalist Now di Washington DC, di National Mall. Ada seorang penginjil bernama Richard. Ia datang dengan hati seorang anak kecil, padahal ia sudah punya pelayanan sendiri. Tetapi sebelumnya ia belum pernah melihat orang disembuhkan, bahkan belum pernah melihat pelepasan sama sekali. Namun hari itu ia datang dengan lapar. Ia hanya menerima firman yang dilepaskan secara massal. Saya tidak menumpangkan tangan atau berdoa khusus untuknya. Ia hanya percaya ketika saya berkata, "Aku lepaskan impartasi ini kepadamu." Dan dia percaya. Maka pada hari Sabtu berikutnya ketika ia melayani, iblis gemetar dalam hadiratnya dan terhempas keluar. Sampai hari ini, kuasa Tuhan terus bekerja melalui dia. Bahkan istrinya sendiri disembuhkan dari sakit kronis melalui acara Revivalist Now, dibebaskan dari belenggu, dan sekarang ia berjalan dalam kuasa Tuhan, membebaskan orang lain juga. Dan ini hanya beberapa kesaksian dari sekian banyak yang saya dengar. Apakah saudara melihat perbedaannya? Saya melihat perbedaannya. Saya bahkan tidak pernah membaca hal-hal seperti ini dalam kebangunan rohani di masa lalu sebanyak ini. Dan inilah buktinya bahwa Tuhan siap bergerak dan Ia siap memakai umatnya. Ia siap memakai siapa saja. Tidak peduli latar belakangmu, masa lalumu, tidak masalah dengan rupamu, seberapa pandai engkau berbicara, atau usiamu muda maupun tua. Tuhan siap memakai orang-orang biasa, seperti seorang nelayan yang melakukan pekerjaan biasa, yang tidak punya latar belakang rohani atau pendidikan teologi. Seperti Petrus, ia pun siap memakai orang seperti Paulus yang dahulu membunuh orang, punya masa lalu kelam, tetapi bertobat sungguh-sungguh dan menyerahkan hatinya kepada Tuhan. Tuhan siap memakai orang-orang yang tidak terduga. Siapa saja yang mau menyerahkan diri kepadanya, Tuhan akan memakaimu. Jadi dalam kebangunan rohani ini, Tuhan sedang memulihkan kuasanya ke dalam gereja. Jadi, ketika saudara datang ke gereja 5F ini atau hadir di acara Revivalist Now, jangan hanya datang seperti orang-orang di kebangunan rohani masa lalu, sekedar melihat hamba Tuhan atau hanya berharap mendapat mujizat dan menonton Tuhan melakukan mujizat. Namun kamu harus datang dengan harapan penuh untuk menerima impartasi pengurapan dalam hidupmu. Sebab firman Tuhan berkata, semua orang percaya. Semua orang yang percaya. Bukan hanya segelintir orang, tetapi semua orang yang percaya, tanda-tanda ini akan menyertai mereka. Mereka akan menyembuhkan orang sakit, mereka akan mengusir setan, mereka akan membangkitkan orang mati. Dan Yesus memberikan amanat ini kepada para murid ketika pertama kali Ia mengutus mereka untuk melayani. Ia tidak berkata, "Pergi, beritakan firman dan itu saja." Tetapi Ia berkata kepada mereka dalam Matius 10 ayat 8,
sembuhkan orang sakit, bangkitkan orang mati, tahirkan orang kusta, usirlah setan. Kamu telah menerima dengan cuma-cuma, berikanlah juga dengan cuma-cuma. Roh-roh jahat tidak hanya ada di zaman para murid Yesus yang pertama. Sakit penyakit tidak hanya di zaman para rasul yang pertama. Roh-roh jahat masih ada sampai hari ini, sama seperti pada zaman Yesus ketika Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk mengusir roh-roh jahat itu. Demikian juga dengan sakit penyakit. Ada hal-hal yang mati dalam kehidupan orang-orang, banyak orang yang mati secara prematur yang Tuhan mau hidupkan kembali untuk dibangkitkan saat ini. Jadi, firman Tuhan ini adalah untuk kita terima dengan serius saat ini. Ini bukan sekedar sesuatu yang menyenangkan untuk diucapkan. Ini bukan sejarah, tapi ini adalah amanat, mandat Tuhan bagi kita saat ini. Setiap gereja harus menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan. Sebagai perwakilan Kristus, kita harus menjadi wakil Tuhan yang sejati. Kamu sedang mewakili Allah ketika kamu berdiri memegang mikrofon. Kamu sedang berdiri di hadapan umat Tuhan. Kamu harus pastikan bahwa kamu menyembuhkan yang sakit dan mengusir roh-roh jahat dalam pengurapan yang ada bersamamu. Karena kalau tidak, orang akan berkata, kalau begitu, itukah Allahmu? Saya tidak tahu apakah saya mengingininya, sebab dia tidak menyembuhkan orang-orang sakit dan membebaskanku dari penindasan, dan saya tidak mengerti. Padahal Tuhan ingin orang-orang mau datang kepadanya bukan hanya karena mujizat, tetapi karena siapa dia sesungguhnya. Namun mereka perlu melihat siapa sesungguhnya dia, kasihnya yang nyata, yang membuat orang-orang mau hidup berserah kepadanya. Orang-orang harus tahu bahwa ia menyembuhkan, membebaskan orang-orang dari penindasan, dan bahkan sesungguhnya dia sudah mati di kayu salib untuk semua itu. Ketika orang-orang mengetahui kebenaran yang sepenuhnya itu, ini diberitakan dengan benar, dan mereka bisa mengalami kuasa Allah melalui bejananya, barulah mereka sungguh-sungguh diselamatkan, menyerahkan dirinya sepenuhnya dan masuk surga. Karena itulah sudah waktunya para pengkhotbah di luar sana memiliki takut akan Tuhan, to have the fear of God. Karena ini hal yang sangat serius. Saya sendiri ingat, saya sudah menjadi orang Kristen seumur hidup saya. Ingatan pertama saya pada usia 4 tahun adalah ketika saya memberikan hidup saya kepada Yesus di sofa rumah. Saya pergi ke gereja setidaknya 2 kali seminggu hampir sepanjang hidup saya. Tetapi saya hidup suam-suam dari masa SMA sampai usia 24 tahun. Saya tidak ingin hidup suam-suam. Saya terus ke gereja, saya melayani di gereja, tetapi saya tetap mandek. Saya mendengar khotbah demi khotbah, pengkhotbah yang hebat yang bisa bicara dengan sangat persuasif, meyakinkan orang-orang yang percaya bahwa Yesus itu nyata. Dan saya pun bahkan sering berkata, wow, itu bagus. Namun meskipun saya berkali-kali mengangkat tangan di altar call, melakukan pengulangan doa menerima Yesus jika percaya, dan saya pun melakukannya berkali-kali, tidak terhitung jumlahnya, tapi hidup saya tidak pernah benar-benar berubah. Saya tidak pernah tergerak sedikit pun untuk berserah penuh. Mengapa? Karena kuasa Tuhan tidak hadir di sana. Paulus berkata, aku datang bukan dengan kata-kata indah dan hikmat manusia, tetapi dengan demonstrasi kuasa Allah, supaya imanmu tidak berdasar pada kata-kata manusia, melainkan pada kuasa Allah. Agar kamu tidak berkata, ya saya percaya kepada Allah karena khotbah itu masuk akal. Ya saya percaya, kata-katanya meyakinkan saya. Ya saya tidak mau masuk neraka. Ya, saya ingin jadi lebih rohani. Ya, jadi saya akan mulai melakukannya sekarang. Tidak begitu. Sebaliknya, demonstrasi kuasa Allah membuat imanmu berdiri di atas kuasa Allah. Sehingga perkataan yang mengalir dari bejana Allah itu akan diurapi. Dan pengurapan itu mengalir keluar dari dalam bejana Allah dan masuk ke dalam orang-orang. Sehingga terjadi deposit rohani. Bahwa kamu sungguh-sungguh mengalami perjumpaan dengan Allah di dalam pesan itu.
Engkau menangis bukan hanya karena kata-kata yang menginspirasi, tetapi karena Allah sendiri sedang menyentuhmu, membuka matamu untuk melihat bahwa Dia sungguh nyata dan Dia mengasihimu. Atau pengurapan itu mengalir, dan roh jahat yang mengikatmu seumur hidup, penindasan, kecanduan, kecemasan, depresi, seketika pergi. Karena pengurapan bergerak melalui bejana Allah itu, engkau disembuhkan dari sakit penyakit. Perkataan nubuatan dari Allah menjamahmu, dan matamu terbuka untuk melihat bahwa Allah itu nyata dan Ia mengasihimu dengan sangat besar, sehingga imanmu berdiri di atas kuasa Allah yang sejati, dan kamu, dirimu sendiri, dengan penuh kerinduan berseru, Tuhan, aku berikan seluruh hidupku kepadamu. Kamu mengatakannya dengan sangat haus dan kerinduan yang kuat. Aku mau memberikan seluruh hidupku. Aku mau berserah penuh kepadamu. Yesus itu nyata. Lalu engkau keluar dari tempat itu sambil bersaksi kepada semua orang yang engkau kenal. Yesus itu nyata dan kasih-Nya sungguh luar biasa. Itulah perbedaannya. Itulah perbedaannya. Bedanya dengan hanya keluar dari gereja lalu mengobrol. Wah, tadi khotbah bagus ya. Bikin saya mikir, yuk kita keluar cari makan habis ini. Itulah hidup saya dulu, dan saya tahu itu juga dialami banyak orang. Dan alasannya sederhana, tidak ada kuasa. Inilah kebangunan rohani akhir zaman ini. Ini serius. Kita semua harus sungguh-sungguh serius. Engkau semua harus sungguh-sungguh serius menjadi bejana kuasa Allah. Bukan lagi main-main dengan kehidupan yang suam-suam. Dan yang ketiga, ciri yang ketiga dari kebangunan rohani akhir zaman ini, bagaimana itu akan berbeda adalah tubuh Kristus akan menjadi murni dan berjalan dalam kekudusan. Tidak ada lagi main-main. Tidak lagi suam-suam, pergi ke gereja hanya rutinitas, yang setiap kali ketika ibadah selesai langsung buka Facebook atau media sosial dan melihat di sana, lalu mulai menghakimi saudara seiman kita atau menghakimi orang yang ateis atau yang serupa itu. Pada gereja zaman Kisah Para Rasul ada takut akan Tuhan. Sangat serius dalam menanggapi Allah, serius dalam menanggapi pekerjaan Allah. Ada rasa hormat kepada Allah, ada rasa hormat kepada Roh Kudus, ada rasa hormat kepada hamba-hamba Allah. Tidak memperlakukan gereja dan Allah dengan cara yang biasa-biasa saja, tetapi di sana ada rasa hormat dan rasa takut. Jadi kamu melihat tidak ada main-main dengan Allah dan pekerjaannya. Semuanya dengan sungguh-sungguh serius. Kita bisa melihat betapa seriusnya hal itu. Betapa takut akan Tuhan dan rasa hormat kepadanya begitu nyata di dalam gereja mula-mula. Sehingga gereja itu murni, kudus, dan tidak bercela. Buktinya ada dalam kisah sepasang suami istri yang berdusta dan menahan sebagian uang dari Tuhan. Mereka ingin terlihat rohani. Mereka seakan berkata, aku sudah menjual seluruh tanahku dan aku memberikan semua uangnya kepada gereja. Lihat betapa baiknya aku, betapa hebatnya aku. Tetapi Allah menyingkapkan kebenaran itu. Ia menyingkapkannya kepada Rasul Petrus secara profetik dan mereka langsung mati di tempat. Dan hal itu terjadi karena mereka bermain-main dengan Allah. Saya rasa banyak orang sekarang sulit mengerti bagian Alkitab ini. Karena ini adalah di Perjanjian Baru. Tapi alasan terbesar mengapa sulit dipahami adalah karena rasa takut kepada Tuhan telah hilang di gereja Tuhan pada umumnya. Demikian juga kemurnian dan kekudusan. Namun sekarang Allah sedang memulihkan kemurnian dan kekudusan itu di dalam gerejanya. Jadi kita tidak lagi menganggap ringan seperti, oh ya, waktunya pergi ke gereja. Melainkan dengan sikap yang sungguh-sungguh, ini perkara serius.
Kamu akan datang lebih awal, kamu akan lebih siap melayani, kamu akan sungguh-sungguh mengerjakan pekerjaan Tuhan, kamu mengundang orang lain datang ke rumah Tuhan, dan kamu tidak datang dengan secangkir kopi dan nyeruput-nyeruput, tapi kamu datang dengan sikap untuk menyembah dan untuk menerima darinya. Kamu siapkan catatan, kamu nonaktifkan HP-mu, dan kamu senang untuk tetap ibadah selama yang Tuhan inginkan. Kamu tidak punya acara seharian, sekalipun kamu punya acara, kamu rela untuk membatalkannya. Karena ini adalah hal yang paling serius di dunia ini, untuk ketemu Tuhan, untuk menyembah Dia, untuk menerima darinya, dan untuk diperlengkapinya. Dan kemurnian dan kekudusan ini harus dimulai dari kepala lalu turun ke bawah. Dalam Mazmur 133 ayat 1-2 berkata, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Dan jadi penyingkapan nubuatan dari firman Tuhan ini adalah bahwa pengurapan itu mengalir dari Allah kepada kepala gereja, pemimpin gereja. Dan pengurapan itu kemudian mengalir kepada seluruh tubuh. Itulah sebabnya sangat penting untuk tertanam di tempat di mana kuasa Allah sedang bergerak. Bagi kalian yang menonton secara online, meskipun tidak tinggal di kota yang sama, kalian tetap bisa tertanam, karena ini adalah hal rohani. Ketika engkau memposisikan diri dalam aliran itu, pengurapan itu secara otomatis akan turun atasmu, pengurapan yang sama. Inilah pentingnya masuk ke dalam tatanan Allah, pentingnya gereja, pentingnya pelayanan 5 jawatan, pentingnya datang ke gereja Allah yang sejati, supaya kamu bisa masuk dalam barisan menerima pengurapan itu dan berjalan dalam kuasa Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, bukan hanya untuk menerima pengurapan, tetapi juga untuk menerima kemurnian hati. Belajar berjalan dalam kekudusan. Kepemimpinan gereja harus lebih dulu hidup demikian. Itu mutlak. Saya pernah mendengar seorang pengkhotbah berkata, ia sedang berusaha terdengar nyambung dekat dengan jemaat, tapi yang ia katakan adalah seperti ini. Saya tidak bisa nyambung dengan rasul itu. Karena dia berkata bahwa dia puas dalam segala keadaan, tapi saya masih sering marah kadang-kadang. Waktu saya dengar itu, Tuhan berbicara sesuatu dalam hati saya saat itu, yaitu sudah terlalu lama tubuh Kristus, mereka telah sekian lama dibatasi. Mereka tidak tahu bahwa mereka sebenarnya bisa melangkah jauh lebih tinggi. Mereka tidak tahu bahwa mereka bisa sungguh-sungguh bebas dari setiap belenggu, penindasan. Mereka tidak tahu bahwa kemarahan yang menguasai hidupmu terus-menerus itu bukanlah sesuatu yang normal. Bukan berarti kamu hanya seorang pendosa, atau kamu tidak cukup baik di hadapan Tuhan, atau kamu hanya bagian dari kodrat manusia sebagai Kristen. Ya, namanya juga kita manusia, kita tidak sempurna. Bukan begitu. Dan Allah bisa membebaskanmu dari itu. Itu bukan dirimu. Kamu bukan roh jahat itu. Karena itu kamu bisa datang kepada Tuhan dan dibebaskan. Dan kamu sesungguhnya bisa berjalan dalam kemurnian dan kekudusan. Dan kamu sesungguhnya bisa diubahkan menjadi serupa dengan gambar Allah. Itu bukan sekedar kemungkinan bagimu. Gereja harus mendengarkan hal ini. Itu memang kehendak Allah, dan itu bukanlah hal yang sulit. Itu mudah karena pengurapannya mengalir atasmu. Sebab kuku yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan.
And so Jadi sekarang Allah sedang membangkitkan, sedang mengangkat orang yang rendah hati, dan Ia sedang merendahkan orang yang congkak. Tapi Dia sedang mengangkat orang yang rendah hati saat ini. Dia sedang mengangkat orang-orang yang benar-benar telah menemukan Dia, Allah yang sejati dalam kepenuhannya. Mereka yang oleh kasih karunia-Nya sudah diubah menjadi serupa dengan gambar-Nya, yang benar-benar tidak lagi hidup sebagai orang berdosa. Mungkin belum sempurna sepenuhnya, walaupun itu pun mungkin karena Allah berkata, hendaklah kamu sempurna sama seperti aku sempurna. Jadi janganlah kita membatasi Allah, bukan? Firman berkata demikian. Saya percaya firman itu justru ada supaya kita jangan membatasi kuasanya. Kamu tahu? Maksud saya adalah jangan membatasi kuasanya. Itu yang saya maksudkan. Sebab Dia hidup di dalam kita. Tidak ada yang mustahil. Kita bisa menjadi orang-orang yang bahkan saat ada orang begitu jahat kepadamu, berteriak-teriak di depan wajahmu, kamu tetap diam. Kamu bahkan tetap menjaga damai sejahteramu. Kamu bahkan memberkati dan mendoakan mereka. Itu adalah mungkin oleh kuasa Kristus yang hidup di dalammu. Dengan ketaatan. Tetapi gereja perlu tahu hal ini lebih dulu. Gereja perlu melihat contoh-contohnya. Karena itu Allah sedang membangkitkan bejana-bejana yang rendah hati sekarang ini. Bukan hanya bejana pengurapan, tetapi juga murni. Hidup dalam kekudusan. Sungguh-sungguh diubahkan menjadi serupa dengan gambar Allah. Supaya pesan-pesannya disampaikan bukan sekedar berusaha pesan yang nyambung, tetapi justru memanggilmu untuk naik lebih tinggi. Pesan yang berkata, aku dulu seperti kamu, sama dengan keadaanmu sekarang, dan aku bukan siapa-siapa, tetapi Allah sudah mengubahku. Ia bisa melakukan hal yang sama untukmu. Ia mengasihimu sama besar seperti Ia mengasihiku. Jangan lihat aku sebagai sesuatu yang mustahil dicapai. Apa yang Allah ubahkan dalam hidupku, Ia dapat melakukannya juga untukmu. Dia bahkan mau melakukannya juga untukmu. Itulah tipe kepemimpinan dan pengajaran yang kita butuhkan. Kemurnian dan kekudusan. Dan anugerah dan belas kasihan dan kemurahan, tanpa tuduhan, tanpa rasa malu, tetapi penuh kasih Allah, penuh kuasanya. Amin. Terima kasih Yesus. Beginilah kita akan melihat transformasi besar dalam seluruh tubuh Kristus. Haleluya. Jadi, firman Tuhan berkata dalam Wahyu 3 ayat 15. Ia mengatakannya kepada sebuah gereja. Ini juga dikatakannya kepada gereja-gereja di luar sana saat ini. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi, karena engkau suam-suam dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Itu keras, bukan? Tetapi itulah firman Tuhan. Kemudian di ayat 19 Tuhan berkata, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar atau kudisiplinkan. Sebab itu relakan hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di buka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan bersama-sama makan dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Dan siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tataku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tatahnya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Siapapun yang memiliki telinga hari ini di seluruh tubuh Kristus, biarlah mereka mendengar apa yang Roh Allah katakan kepada gereja-gereja. Ada musim-musim yang berbeda. Ada musim-musim yang berbeda di mana Allah sedang mempersiapkan mempelainya untuk kebangunan rohani, dan ketika kebangunan rohani itu datang,
Saya berusia 24 tahun ketika pertama kali melihat mujizat bisa terjadi pada zaman ini. Itulah pertama kalinya saya berada di dalam gereja di mana kuasa Allah bekerja pada usia 24 tahun dan saya sudah menjadi orang Kristen seumur hidup saya. Saya orang Kristen yang terbuka, bukan skeptis. Saya akan datang kemana saja kalau ada orang yang mengundang saya. Kalau mereka berkata, ini luar biasa, ayo datang, di sini terasa hadirat Allah, saya pasti mau datang. Tetapi sampai umur 24 tahun, saya belum pernah melihat mujizat itu terjadi. Itu sudah memberitahumu sesuatu, bukan? Dan saya tahu banyak dari kalian di sini mengalami hal yang sama. Ada yang mungkin baru pertama kali mengalami kuasa Allah di gereja yang penuh kuasa, puji Tuhan. Tetapi kalian sudah lebih dewasa dalam usia dan berpikir, butuh waktu sepanjang ini baru aku mengalaminya. Inilah keadaan tubuh Kristus selama ini, dengan kuasa Allah yang jarang sekali nyata. Dan bukan berarti bagi banyak orang dalam tubuh Kristus yang harus disalahkan. Bahkan banyak pengkhotbah pun tidak tahu lebih baik dari itu. Saya sendiri pun tidak tahu sampai umur 24 tahun. Dengan kehidupan saya yang saya jalani, dengan doktrin yang saya percaya saat itu, saya benar-benar tidak tahu. Tapi Allah tidak menghukum saya karena itu. Jadi dulu masih ada kasih karunia atas gereja yang suam-suam. Tapi sekarang kita ada di musim yang baru, di mana Allah telah membawa kebangunan rohani. Dan Dia tidak lagi menyembunyikan kebangunan rohani ini. Tetapi Dia memastikan semua umatnya melihatnya. Dia memastikan kuasanya bergerak, bahkan lewat sebuah video TikTok, muncul begitu saja di beranda seorang anak 12 tahun yang bahkan tidak percaya kepada Tuhan. Sebenarnya begitulah kebangunan rohani ini dimulai, melalui sebuah video TikTok yang saya buat, dan Allah memutuskan untuk menghembuskan pengurapannya atas video itu, dan video itu menjadi viral, mencapai 1 juta tayangan tepat pada 1 Januari, hari ulang tahun saya yang ke-30 tahun 2021. Ada ribuan komentar di video itu. Orang-orang bersaksi tentang mujizat yang mereka terima saat menonton. Saya terkejut dan saya tahu Tuhan benar-benar siap untuk bergerak. Saya tahu itu karena bertahun-tahun sebelumnya belum waktunya. Bertahun-tahun saya hanya melayani gereja dengan segelintir orang, dan memang pengurapan Tuhan hadir. Saya ingat ada orang-orang yang disentuh melalui nubuatan, bahkan sampai menangis, tetapi setelah itu mereka tidak pernah kembali lagi. Sulit rasanya melihat kebangunan rohani menyebar. Sulit membuat berita ini sampai keluar. Saya menggugah begitu banyak video, tetapi hampir tidak ada yang menonton. Tidak ada suka atau komentar. Jadi ketika video ini tiba-tiba meledak jadi viral luar biasa, dan bukan hanya itu, tetapi muncul komentar tanpa terhitung jumlahnya dari orang-orang yang menerima mujizat, saya tahu Allah sedang siap bergerak. Jadi, sejak saat itu, kebangunan rohani menjadi begitu viral, hampir mustahil untuk dilewatkan. Tapi semuanya itu pekerjaan Allah. Saya tidak pernah membayar iklan. Tidak pernah membayar untuk boost di media sosial. Tidak pernah. Ini semua Allah sendiri yang berkata, aku siap menjangkau umatku. Aku siap menunjukkan bahwa aku sedang bergerak dengan kuasa. Kebangunan rohani itu sekarang. Hai orang-orang, engkau mendengar banyak bangsa di seluruh dunia yang sedang menonton. Itu semua hanya karena Allah. Saya tidak pernah memasang iklan, apalagi membayar untuk menjangkau Indonesia atau negara-negara lain yang bahkan belum pernah saya dengar sebelumnya. Saya sampai terheran-heran bagaimana bisa negara-negara yang begitu random, beberapa bahkan saya tidak pernah tahu sebelumnya, tiba-tiba menghubungi kami. Kami bahkan menerima email yang berkata, bisakah kalian mengadakan acara Revivalist Now di negara ini? Negara itu adalah Mikronesia. Pernah dengar? Itu adalah sebuah pulau dekat Australia. Mungkin hanya satu orang di sini yang pernah mendengarnya, tapi itulah pekerjaan Allah. Jadi, jika orang-orang di Mikronesia lapar akan kebangunan rohani dan kuasa Allah, apa alasan gereja di Amerika? Kasih karunia itu sedang diangkat. Ini adalah firman yang serius hari ini.
Tangan kasih karunia Allah sedang terangkat atas gereja yang suam-suam kuku. Karena sekarang Dia sedang membuat segalanya jelas. Dia sedang berkata, kebangunan rohani yang kamu doakan itu sekarang sudah datang. Bukan seperti yang kamu bayangkan bentuknya, dan bukan memakai bejana-bejana yang kamu pikir akan aku pakai, tetapi ini aku. Mari ikut ambil bagian. Rendahkanlah dirimu. Humble yourself. Rendahkanlah dirimu. Humble yourself. Lebih banyak orang perlu rendah hati. Ada banyak gembala di luar sana yang perlu menjadi seperti Pastor Heather. Mereka punya gereja sendiri, tetapi mereka bisa berkata, ini bukan tentang bagaimana saya ingin melakukannya, tetapi tentang bagaimana Allah mau bekerja melalui saya. Tapi Tuhan menginginkan saya menjadi bejana pengurapannya. Jadi saya akan merendahkan diri, memposisikan diri saya untuk menerima dan melakukan apapun yang Dia mau, seperti apapun bentuknya. Sekarang kita akan memutar sebuah video. Saya diberkati dan merasa terhormat bisa tampil di acara Shawn Bolz Show minggu ini. Ya, amin. Ini adalah cuplikan dari video itu. Jadi, Shawn membagikan satu kesaksian yang benar-benar membuat saya terkejut. Karena sebelumnya saya tidak pernah tahu tentang ini. Dia menceritakan kesaksian seorang gembala sidang yang datang ke gereja 5F. Mari kita putar videonya sekarang. Orang-orang datang dari latar belakang teologi yang berbeda dari berbagai tempat, dan kamu hanya berkata, mari alami Yesus. Dan mereka pun sungguh-sungguh mengalami Dia. Itu indah. Saya sudah berbicara dengan beberapa gembala yang datang ke pertemuanmu. Mereka datang karena lapar. Ada seorang gembala sebuah gereja yang sangat besar. Dia berkata, aku sadar, aku sudah kehilangan kelaparan rohaniku. Jadi aku pergi ke tempat-tempat di mana aku dengar bahwa Allah benar-benar bergerak untuk melihat apakah itu bisa membangkitkan kembali lapar dalam diriku. Dia adalah seorang gembala besar. Dia berkata, ketika aku pergi ke pertemuan Catherine, aku merasakan kembali kelaparan dan hadirat itu seperti 20 tahun lalu, ketika aku pertama kali mengalaminya. Tapi entah bagaimana aku membiarkan kelaparan itu hilang, dan itu sangat menegurku. Aku maju ke depan untuk didoakan untuk menerima impartasi, karena saya dengar Catherine mendoakan banyak orang di pertemuan itu, dan aku merasakan impartasi itu lebih dari segalanya. Dan itu mengubah segalanya. Sejak itu aku melihat ada pelepasan. Aku mulai menginjil di jalanan. Aku seorang gembala senior. Haleluya, haleluya. Bukankah itu luar biasa? Aku sendiri terheran-heran. Membuat saya sangat tersentuh. Karena aku sama sekali tidak tahu bahwa seorang gembala senior besar dari gereja besar datang ke sini, merendahkan dirinya, dan sungguh-sungguh ia menerima. Itu tidak butuh banyak hal. Anda tahu, lihat bagaimana Allah sekarang memakainya. Dia bahkan hanya duduk di antara jemaat, tidak ada yang mengenalinya. Tapi dia merendahkan diri. Dan dia bersedia melakukan kehendak Allah. Dan tiba-tiba, segera pengurapan itu turun atasnya. Impartasi itu datang atasnya. Kelaparan rohani itu dibangkitkan kembali dalam dirinya. Dan sekarang ia melihat pelepasan terjadi dalam pelayanannya. Jadi apa yang kuceritakan tentang Pastor Heather, bagaimana Allah menuntunnya untuk merendahkan diri, datang untuk menerima dan mengubah cara ia dan suaminya menggembalakan gereja. Suaminya pun berjalan dalam pengurapan juga. Ia pun merendahkan dan menerima pentabisan, dan sekarang mereka berdua benar-benar mengubah cara mereka menjalankan gereja. Dulu mereka tidak pernah mengusir setan. Sekarang mereka meluangkan banyak waktu dalam ibadah untuk mengusir setan, dan orang-orang benar-benar dibebaskan. Inilah yang Allah mau, bukan supaya umatnya tetap terikat roh jahat. Apa gunanya firman diberitakan kalau orang-orang tetap terikat setan? Jadi apa yang dilakukan Pastor Heather dan apa yang dilakukan gembala senior yang diceritakan oleh Shawn Bolz itu, itulah yang sedang Allah katakan, bukan hanya untuk 2 orang, tapi untuk seluruh tubuh Kristus, untuk anak-anaknya yang nyaman di gereja megah mereka, dengan fasilitas mewah dan hiburan rohani.
Allah sedang berbicara kepada mereka semua. Aku memanggil engkau untuk memposisikan dirimu di tempat di mana kuasaku bergerak. Dia berbicara kepada gembala-gembala di luar sana. Dia berbicara kepada para hamba Tuhan. Maukah engkau melakukan seperti yang dilakukan hamba-hambaku ini, merendahkan diri, mendengar suaraku berkata, aku sedang mengubah arahmu. Maukah engkau ikut denganku? Karena aku masih mau memakai engkau. Aku mau memakai engkau lebih dahsyat lagi. Engkau pikir engkau sudah dipakai luar biasa karena punya panggung besar, gereja besar. Tapi aku mau sungguh-sungguh memakai engkau dengan kuasaku untuk benar-benar melepaskan orang, menyembuhkan orang dan menyelamatkan jiwa. Bukan sekedar doa pengakuan mulut yang banyak orang sebenarnya belum menyerahkan hidup mereka. Tetapi supaya mereka sungguh-sungguh diselamatkan masuk surga karena mereka berjalan di jalan sempit, yaitu jalan penyerahan diri. Jadi tahun ini Allah sedang berbicara, saatnya bertobat. Bagi mereka yang di luar sana, yang merasa puas, yang merasa nyaman dan hidup suam-suam tanpa kuasa Allah, Allah sedang memanggil engkau untuk bertobat. Jangan lagi menjadi suam-suam supaya dia tidak memuntahkan engkau. Jadilah panas, menyala dan penuh api. Dan untuk itu engkau harus berubah. Engkau harus berubah di mana engkau menerima. Engkau harus berubah di mana engkau tertanam supaya engkau tertanam di tempat di mana kuasa Allah bergerak. Kita akan melihat secara nyata bahwa kasih karunia itu terangkat dari gereja yang suam-suam. Dan kita akan melihat kasih karunia itu nyata atas gereja Allah yang sejati. Selama ini gereja yang bergerak dalam kuasa Allah hanya minoritas, bukan arus utama. Tetapi tahun ini akan berubah. Tahun ini kuasa Allah akan menjadi arus utama. Gereja-gereja yang sungguh-sungguh, gereja-gereja dengan penuh kuasa Allah, gereja-gereja dengan pelayanan 5 jawatan akan menjadi gereja arus utama. Kasih karunia sedang terangkat dari gereja yang suam-suam. Orang-orang tidak akan bisa menyangkal lagi, ini Allah. Dan saya harus menjadi bagian dari ini, bagian dari kebangunan rohani ini. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Yesus.